kelas 6A PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Latar belakang saya membuat jurnal interaktif pembelajaran di rumah ini yaitu karena saya dari jurusan PGSD ada mata kuliah micro teaching. Nah, sebenarnya kuliah micro teaching itu adalah latihan kita untuk berlatih mengajar kepada anak-anak. Nah, itu program atau mata kuliahnya itu sebenarnya itu dilakukan di kampus. Nah, setelah 1-2 kali pertemuan di kampus, ternyata dengan hal yang tidak diduga-duga, wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Nah, jadi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, lembaga sekolah, dan lain-lainnya menutup akses tersebut dan dianjurkan kepada seluruh warga atau yang bekerja, yang sekolah, melaksanakan kegiatannya itu di rumah. Nah, saya untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, saya membuat jurnal interaktif pembelajaran yaitu berbasis media yang bisa ditemukan di rumah. Nah, materi yang saya ambil yaitu materi kelas 6 semester 2 yaitu mengenai menjelajahi luar angkasa, yaitu tema 9. Nah, seperti itu. Jadi materi yang kami gunakan atau bahan-bahan yang kami gunakan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi siswa diharapkan bisa belajar sambil bermain tanpa keluar rumah. Jadi bisa menggunakan media yang ada di rumah. Harapan saya dengan adanya COVID-19 ini semoga berakhir dan semoga dalam kita menjalani aktivitas kita di wabah COVID-19 ini kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan, jaga kesehatan kita, dan siswa tetap bisa beraktivitas belajar di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sekarang lagi ada peristiwa apa sih ini? Ada wabah apa? Corona. Nah, jadi sekolah kalian di mana? Di rumah. Di rumah, tapi tetap belajar memakai apa? Memakai online. Oke. Sekarang Pak Guru akan mengajari kalian materi tentang angkasa luar. Ya, jadi angkasa luar itu ada banyak sekali. Contohnya yang tempat planet yang kita tinggali itu bumi contohnya. Nah, itu adalah salah satu anggota dari tata surya kita. Ya, jadi kita bisa tinggal di sini karena ada bantuan matahari, ada bulan. Nah, itu adalah merupakan anggota sistem tata surya kita. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, coba kalau kalian setiap hari pasti bisa melihat planet-planet tata surya. Contohnya siang hari kita bisa melihat apa? Matahari. Matahari. Kalian pernah nggak kalau siang-siang itu melihat bulan? Pagi-pagi. Kalau pagi-pagi pernah ya? Pernah. Ada bulan itu. Nah, kalau malam, benda langit apa saja yang dapat kalian lihat? Bulan, bintang, meteor bisa. Meteor, tapi pasti ada ya, tapi nggak bisa terlihat dengan mata telanjang kalau kita kebetulan. Jadi kalau meteor itu pasti kelihatannya kalau nggak ada polusi, jadi pas malam hari cuaca cerah dan biasanya itu pas dini hari, jadi tidak terlalu masih sore. Jadi kalau meteor itu bisa terlihat kalau pas malam hari. Nah, kemudian sekarang Pak Guru akan membagi jurnal pembelajaran. Jadi ini adalah sebuah materi dan soal. Kalian bisa mengerjakan ini. Guru bagi ya. Nah, dan juga Nah, sekarang kalian bisa lihat halaman kedua. Ini. Jadi kita ada 5 pertemuan. Jadi yang pertama hari ini materi kita adalah mengetahui planet-planet kita yang ada di siang dan malam hari. Coba dibalik lagi. Nah, sekarang di situ ada tabel di mana dibalik lagi anak dibalik lagi. Nah, jadi di situ ada tabel
di mana benda langit dapat terlihat pada siang dan malam hari. Sekarang kalian bisa mengisi ya menggunakan pensil atau pulpen kalian. Diisi ya. Jadi itu nama benda langitnya apa saja nanti bisa dilihat pada siang atau malam hari. Jadi bisa diisi matahari atau bulan, meteor. Nah itu bisa dilihat pada siang atau malam hari. Nanti dicentang ya. Contohnya matahari dapat dilihat pada malam hari. Berarti yang malam dicentang. Namanya ditulis ya. Namanya ditulis. Ini tuh pojok kanan atas. Apanya? Sudah? Ya. Nah sekarang coba kalian presentasikan di depan yang ini. Coba Mas Maik maju sini. Coba ini. Nah ini yang nomor 1 gambar apa? Matahari. Nomor 2 bulan. Nomor 3 nomor 4 5 6 meteor ya. Jadi ini benar ya. Seperti ini. Jadi ini benar. Oke. Nah setelah pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena jawab sudah selesai. Ya. Ya udah ya. Nah, sekarang juga. Ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak apa? Tidak apa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Enggak. Berarti pertemuan pada kali ini berarti sudah paham semua ya tentang anggota atau nama-nama benda langit. Berarti sudah jelas. Yes. Ya sekarang pertemuan kali ini Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran kedua. Nah, pada materi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan kalian tentang matahari. Ya, boleh kalian catat ya di atas atau di mana. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Nah, matahari adalah pusat tata surya. Sudah? Matahari adalah pusat tata surya. Sudah? Matahari adalah bintang terdekat kita. Matahari Adalah bintang terdekat kita. Jadi matahari itu adalah sebuah bintang. Kalian sudah tahu belum kalau matahari itu bintang? Nah, karena kenapa dinamakan bintang? Karena matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri. Karena apa? Bisa memancarkan cahayanya sendiri. Sekarang coba Mbak Ana mempresentasikan di depan yang halaman selanjutnya.
Sebelumnya maaf, halaman sebelumnya. Nah, coba dibaca. Nah, dibaca. Diam yang lain, yuk dibaca rangkumannya. Matahari adalah pusat tata surya. Ya. Matahari adalah bintang terdekat. Matahari adalah pusat tata surya. Ya. Kenapa tadi kok dinamakan bintang? Karena bisa memancarkan cahaya sendiri. Beda dengan bulan. Bulan itu bisa bercahaya karena pantulan sinar dari matahari. Nah, kemudian sekarang setelah mempelajari tentang matahari, apakah ada yang ditanyakan? Ya, jadi sudah jelas ya. Ya, kalau begitu, Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bertemu di pertemuan berapa? Nah, sekarang sebenarnya pun sudah ada di bawah ya. Nah, sekarang di hari ketiga ini Pak Guru akan menjelaskan tentang planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Coba sekarang kalian tonton video sistem tata surya. Nah, jadi sistem tata surya termasuk bumi. Jadi bumi adalah anggota planet-planet. Pusatnya adalah matahari. Nah, ini matahari ya. Bumi yang kita tinggali berada dalam sistem tata surya. Jadi bumi adalah planet keberapa? Coba, ya udah nanti belajar ya kita ya. Tuh, tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Jadi sangat besar, sangat luas sekali ya. Jadi kita itu nggak boleh sombong karena kita itu nggak ada harapannya kalau dibanding dengan yang lain. Tuh, ini bumi. Jadi semua pusatnya di matahari karena mempunyai gravitasi yang sangat kuat. Tuh, semua saling berotasi dan berevolusi. Jadi berotasi itu berputar pada porosnya, kemudian kalau berevolusi itu berputar pada orbitnya. Kalau rotasi bumi satu hari berapa jam? Nah, rotasi bumi itu satu hari 24 jam. Kalau berevolusi selama 1 tahun. Jadi setiap bumi berputar sampai sini lagi itu membutuhkan waktu 1 tahun. Tapi kalau berputar sampai dia kembali lagi itu membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam. Sekarang kita coba mengenal planet yang lain ya. Nah, ini adalah planet Merkurius. Coba kalian tulis di jurnal kalian. Merkurius merupakan planet terdekat matahari. Di sini, Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Ya. Baru saja. Sudah? Kan sudah? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas pertemuan pada kali ini? Nah, kalau sudah, Pak Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pertemuan keempat, yaitu kita akan melakukan sebuah proyek yaitu sistem tata surya. Jadi menggunakan gelas dan bulan-bulan sebagai planet ya. Coba sekarang mulai dari ini kalian berkelompok ya. Jadi coba bolanya ditulis seperti petunjuk kemudian dipraktekkan. Coba ini satu kelompok jadi bareng-bareng aja ini. 1, 2, 3. Yo. Bisa ya. Ini harus urut ya. Planet pertama, planet kedua apa,
planet ketiga apa? Coba ya, siapa yang planet pertama? Ya, planet pertama. Kedua siapa? Kedua Yoga. Ketiga Ya. Salwa, Najwa atau Alifah? Ketiga, keempat Najwa, kelima Ana ya. Jadi tahap sisanya bebas. Sekarang coba planet pertama ditulis. Iya, planet pertama. Yuk, planet pertama. Apa? Planet pertama? Merkurius. Apa? Yuk ditulis. Kalau nggak bisa pakai spidol. Merkurius. Sekarang kalian sudah jelas tentang nama-nama. Biar hafal, ini ada lagu ya. Jadi seperti lagunya. Merkurius, Venus dan Bumi, Mars, Jupiter, serta Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto, anggota tata surya. Nah, tapi Plutonya itu sudah nggak jadi anggota ya. Tapi itu biar bisa hafalnya. Coba diulang yuk. Merkurius, Venus dan Bumi, Mars, Jupiter, serta Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto, anggota tata surya. Sekarang pembelajaran hari ini sudah jelas tentang anggota tata surya. Nah, kalau sudah, silakan balik kegiatan selanjutnya. Sekarang dikerjakan ya sebisa kalian. Itu nama planetnya apa? Yang pertama itu planet yang paling besar apa? Atau planet kelima? Ya dikerjakan. Yuk. Tulis ya. Sudah? Yang terakhir itu planet apa ya? Yang tercantik tadi planet apa? Planet ke-6. Mars. Bukan. Ke-6. Saturnus. Sudah. Sekarang coba Mas Yoga mempresentasikan. Coba yang pertama itu gambar planet apa? Jupiter. Terus yang kedua planet apa? Bumi planet berapa? Ya. Kemudian selanjutnya itu planet apa? Keberapa planetnya? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Ya, ke-6. Nah, sudah. Sekarang apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi sudah jelas ya tentang sistem tata surya dan anggotanya. Nah, kalau sudah paham, aku tutup ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah tidak terasa sudah ke pertemuan ke-5. Nah, yang pertemuan ke-5, Pak Guru akan menjelaskan tentang gerhana. Nah, coba siapa yang pernah mengalami atau pernah melihat gerhana di sini? Pernah. Gerhana apa? Bulan. Kalau matahari pernah juga ya. Tapi kalian tahu nggak apa sih yang menyebabkan gerhana itu apa? Tahu. Belum tahu ya. Jadi saya akan jelaskan. Nah, jadi kalau gerhana itu dikarenakan matahari, bumi dan bulan itu sejajar. Nah, jadi
itu yang menyebabkan gerhana bulan. Tapi yang menyebabkan gerhana matahari itu karena matahari, bulan, dan bumi. Jadi sinar matahari itu ditutupi oleh bulan. Jadi mataharinya tertutup jadi gelap atau gimana kalau gerhana? Gelap ya. Jadi itu karena apa? Coba tadi penyebabnya kenapa kok terjadi gerhana matahari? Karena sinar matahari tertutup oleh bulan ya, begitu. Kemudian yang kalau gerhana bulan tadi penyebabnya apa? Cahaya bulan tertutupi oleh bayangan bumi. Jadi matahari, bumi, bulan. Jadi itu cahaya mataharinya tertutupi oleh bumi. Nah, jadi bulannya kan tertutup oleh bumi, jadi terjadilah gerhana bulan. Kalau gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Jadi cahaya matahari tertutup oleh bulan. Yaudah, sekarang kalau sudah paham, coba kita mempraktekkan dengan orang ya. Coba kita dilakukan di luar ruangan. Mau? Ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Yuk, praktekkan. Nah, itu bagaimana? Coba kenapa Mbak Alifah? Apakah sinarnya Mbak Najwa kelihatan? Tidak. Karena apa? Karena tertutup oleh bulan. Itu terjadinya gerhana apa? Matahari. Coba sekarang kalau gerhana bulan. Nah, itu Mbak Alifah jadi apa sekarang? Bumi. Sekarang Mbak Ana jadi bulan. Apakah sinarnya kelihatan dari situ? Tidak. Itu terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang Mbak Alifah jadi matahari. Sekarang Mbak Alifah jadi matahari. Ya, di bawah. Nah, sekarang Mbak Najwa jadi apa? Nah, coba disinari. Nah, itu sekarang kalian sedang memperagakan gerhana apa? Gerhana matahari. Karena ini jadi bulan, ini jadi bumi. Jadi karena cahaya matahari tertutup oleh bulan. Ya, sekarang sudah jelas tentang gerhana. Ya, sudah. Nah, selanjutnya sekarang kelompok yang satu akan mempraktekkan bagaimana terjadinya gerhana. Coba Mbak Najwa hidupkan senter atau matahari. Nah, sekarang ini terjadi gerhana apa? Faik jadi apa? Bulan atau bumi di Faik? Bumi. Jadi terjadi gerhana bulan karena cahayanya tertutup oleh bumi. Sekarang coba gerhana matahari. Nah, langsung gitu ya. Jadi sekarang yoga jadi apa? Bumi. Enggak, yoga tadi bulan. Nah, jadi Faik bumi. Jadi apakah sinarnya dari Mbak Najwa kelihatan? Nah, itu karena terhalang oleh bumi. Jadi yoga jadi apa? Bulan. Nah, jadi cahaya matahari tertutup oleh bulan dan terjadi gerhana. Ya. Nah, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita masuk ke kelas lagi ya. Hari ini sudah jelas. Jadi kita membahas tentang apa hari ini? Gerhana hari ini. Jadi sudah jelas ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Mas Wisnu mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran daring di rumah ini? Mbak Ana, bagaimana komentar Mbak Ana? Apakah senang atau gimana? Senang. Mas Faik? Senang. Mbak Liva gimana? Senang. Mas Yoga gimana? Mbak Najwa? Senang. Apakah pembelajaran hari ini membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Bosan tidak belajar pada hari ini? Tidak bosan ya? Karena apa sih? Kenapa kok jadi nggak bosan? Karena ada permainannya. Ya, jadi materinya juga
kelihatannya sulit tapi ternyata mudah ya. Dapat kalian pahamkan dengan materi hari ini? Paham ya? Ya, kalau begitu terima kasih ya kehadiran kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.